Mohon nanan so ano so. Asa nan video dulu. Video dulu. Oke, ada video. Ano pa lang sa Personal. Sumainsi po to, insi. Ay, na siya, kita ko homo eh. Ang nena kaya. Lihaw to ka. Oh, Lon. Nanyi. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah, yang dimana jasad seorang wanita ditemukan dalam kondisi terkubur di belakang rumahnya. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah dan kasus ini dibuka dari seorang pria yang bernama Nixon Toto, kelahiran Onaek, tanggal 11 November 1996. Merupakan pria yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya asal Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nixon ini merantau ke Kalimantan dan bekerja sebagai karyawan sawit di PT BJAP 2, Desa Kerabu, Arut Utara, Kalimantan Tengah. Selain itu, diketahui Nixon pun memiliki keahlian bela diri pencaksilat dan masuk dalam keluarga besar PSHT. Kepergian Nixon ini ke Kalimantan turut serta membawa istrinya yang bernama Agatha Bauksoni berasal dari Takari. Pasangan suami istri ini sama-sama berasal dari Nusa Tenggara Timur dan keduanya telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2024. Tidak dijelaskan secara detail bagaimana kehidupan pasangan suami istri ini. Namun, jika melihat postingan dari sosial medianya, terlihat keduanya sangat bahagia dan saling mencintai. Namun belakangan ini, kehidupan rumah tangga pasangan itu pun menjadi pusat perhatian publik lantaran Agatha Bauksoni ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan mirisnya jasadnya pun terkubur sedalam 30 cm di belakang rumahnya. Kronologi penemuan ini bermula saat Nixon Toto dan Martinus bertemu pada hari Senin 20 April 2026 pada jam 8 pagi. Martinus ini masih memiliki hubungan keluarga dengan Agatha. Martinus merasa aneh karena sudah 3 hari Agatha tidak terlihat dan terakhir terlihat pada hari Sabtu tanggal 19 April 2026. Biasanya Nixon ataupun Agatha keduanya terlihat bekerja bersama. Baik Nixon dan Agatha ini baru bekerja di perusahaan sawit sekitar 6 bulan lamanya. Dalam pertemuan itu, Martinus pun bertanya kepada Nixon mengenai keberadaan dari Agatha istrinya. Lalu, Nixon pun menjelaskan jika Agatha istrinya pergi merantau ke Batam. Nixon pun menceritakan kepergian Agatha istrinya ke Batam tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Nixon sang suami. Awalnya, Martinus ini hanya mendengarkan cerita, namun dalam benaknya, Martinus merasa ada yang janggal dengan cerita Nixon. Namun pada hari itu, keduanya pun tetap melanjutkan kerja seperti biasa. Ketika waktu memasuki siang hari, Martinus pun kembali menghampiri Nixon. Martinus mendesak Nixon untuk mencari keberadaan Agatha istrinya. Lalu Nixon pun mengiyakan ajakan dari Martinus. Pada saat sore tiba, Martinus dan Nixon ini selesai bekerja. Lalu keduanya kembali ke rumah masing-masing. Martinus sudah menunggu Nixon di rumahnya. Namun ternyata setelah ditunggu, Nixon ini tidak kunjung pulang ke rumah hingga malam tiba. Melihat adanya gelagat aneh dari Nixon, Martinus pun semakin yakin telah terjadi sesuatu pada Agatha. Lalu pada jam 19.00, Martinus mengajak beberapa warga untuk membantu dirinya mencari keberadaan Agatha di sekitaran rumah Nixon. Lalu mereka semua berangkat menuju rumah Nixon dan mencari keberadaan dari Agatha. Di saat Martinus bersama dengan warga lainnya mencari di sekitaran halaman belakang rumah, mereka melihat ada gundukan tanah yang baru saja digali dan ditimbun. Ketika diinjak-injak, tanah tersebut pun masih terasa gembur. Sontak saja penemuan gundukan tanah itu menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran, apa jangan-jangan Agatha telah dibunuh lalu dikuburkan di sana. Demi memastikan rasa penasaran itu dalam benak mereka semua, akhirnya mereka pun memutuskan melakukan penggalian di gundukan tersebut
dengan menggunakan cangkul. Dan setelah digali beberapa lama, mereka pun menemukan adanya kayu papan, lalu tercium aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Setelah mencium aroma tidak sedap itu, Martinus dan warga pun sangat yakin itu merupakan aroma tidak sedap yang berasal dari jasad manusia. Lalu menghentikan kegiatan penggalian itu, sementara Martinus segera menghubungi pihak perusahaan yang segera diteruskan pada pihak kepolisian Polsek Arut Utara. Setelah saling berkoordinasi, akhirnya penggalian pun dilanjutkan dan disaksikan oleh pihak perusahaan dan juga pihak kepolisian. Hingga akhirnya terlihatlah jasad yang dikubur itu adalah Agatha. Jasad itu pun segera dievakuasi, dibawa menuju rumah sakit RSUD Sultan Imanuddin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Langsung masukkan aja. Setelah jasad korban Agatha ini ditemukan, otomatis dugaan kuat yang menjadi pelaku pembunuhan adalah Nixon Toto, suami korban itu sendiri. Yang diduga, Nixon ini ketakutan setelah diajak mencari istrinya oleh Martinus dan memilih untuk kabur dan pergi meninggalkan rumah. Kapolsek Arut Utara, Ibda Edgar Alfiansa mengungkapkan, berdasarkan keterangan tetangga, sempat terdengar ada pertengkaran hebat antara korban dan suaminya sebelum korban Agatha ini dilaporkan menghilang. Posisi terakhir korban pada saat itu diketahui sedang bersama suaminya. Pihak kepolisian bersama dengan jajarannya melakukan pencarian dan pengejaran keberadaan dari Nixon Toto. Mas. Dekatkan. Mas. Woi. Mundur. Orang kakinya dikasih. Ini kain. Ini kebantu gimana? Dikasih. Sama-sama. Di sana harus bantu satu orang lagi. Dari dua di sini. Oh, langsung dengan kasir. Ini diangkat di kamar. Ini ke pantat orang dulu, Mas. Jangan pakai nur. Sementara itu, setelah jasad korban dilakukan pemeriksaan oleh pihak rumah sakit, dan hasilnya jika korban ini mengalami beberapa luka kekerasan pada bagian tubuhnya. Penyebab kematiannya adalah trauma hebat pada bagian kepala dan dada akibat hantaman benda tumpul yang mengakibatkan pembekuan darah pada jaringan otak. Selain itu, adanya luka terbuka pada bagian dahi kanan. Dan waktu kematiannya, dokter forensik melihat tingkat pembusukan dari jenazah korban ini. Korban diperkirakan sudah meninggal dunia sekitar 3 hari sebelum ditemukan. Dokter forensik pun menduga kuat pada saat korban ini dikuburkan, korban dalam kondisi penurunan kesadaran yang sangat kritis sebelum akhirnya benar-benar meninggal dunia. Dengan kata lain, ketika korban ini dikuburkan, korban masih bernafas. Selain dari kesaksian saksi, hasil otopsi pun menjadi bukti jika korban Agatha ini merupakan korban pembunuhan akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Nixon, suaminya sendiri. Sehingga pihak kepolisian pun bergerak estafet melakukan pencarian serta pengejaran. Yang diketahui, terakhir kalinya Nixon ini pergi menggunakan sepeda motor. Di sisi lainnya, beredar dugaan di tengah masyarakat pada kasus pembunuhan ini yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Namun, pihak kepolisian belum mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut. Pada tanggal 22 April 2026, jasad korban Agatha dikembalikan pada keluarga, lalu dimakamkan. Isak tangis keluarga yang sangat terpukul serta merasa kehilangan akibat peristiwa ini. Upaya pengejaran pihak kepolisian melibatkan beberapa resmob gabungan yang terdiri dari Resmob Polres Kobar, Resmob Sukamara,
Resbob Lamandau yang didukung oleh personel Polsek Permata Kocubung dan Polsek Baleriam. Dan akhirnya upaya itu pun berhasil. Pihak kepolisian pun mengonfirmasi telah berhasil menangkap Nexon di jalan lintas Kabupaten Desa Ajang, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara pada hari Jumat tanggal 24 April 2026 jam 23.15 menit. Polisi mendapatkan informasi keberadaan dari pelaku ini yang sedang bersembunyi di gubuk milik warga. Pada saat penangkapan itu, pelaku ini sempat melakukan perlawanan dan berusaha untuk melarikan diri. Terpaksa, pihak kepolisian pun melakukan tindakan terukur dengan melumpuhkan pelaku menggunakan tembakan pada bagian kaki. Dan kini, Nexon pun sedang menjalani pemeriksaan terkait kematian korban Agatha istrinya. Selain pelaku, polisi pun berhasil menyita alat bukti, di antaranya palu dan parang. Sementara mengenai motif pada pembunuhan itu sendiri, pelaku ini mengakui merasa kalap ketika terjadi pertengkaran dengan istrinya. Dalam pertengkaran itu, pelaku membunuh istrinya menggunakan palu yang dipukulkan pada bagian kepala dan dada korban. Setelah korban ini terjatuh namun masih bernafas, pelaku membawa jasadnya ke belakang rumah lalu menguburkannya di sana. Dan pelaku ini bersandiwara yang seolah-olah korban pergi merantau ke Batam tanpa sepengetahuan dari pelaku suaminya. Hingga akhirnya pembunuhan ini pun terungkap setelah salah satu keluarga korban merasa curiga korban tidak terlihat selama 3 hari. Sementara itu, pelaku Nexon ini terjerat pasal berlapis, yakni pasal pembunuhan dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Guys, pelaku ini seorang atlet bela diri, seharusnya menggunakan tangan kosong saja. Namanya wanita sudah pasti tidak akan mampu melawan. Tetapi pelaku masih harus menggunakan palu. Gua rasa pelaku ini sudah berniat untuk melakukan pembunuhan sebelumnya, alias pembunuhan berencana. Semoga saja pihak kepolisian jeli dalam melihat kasus ini dan menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?